Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Makiyah dan Madaniyah yang beranggotakan dengan saya sendiri, Siti Hadijah, Vika Sulistyorini, dan Muhammad Riyandi. Pengertian Makiyah dan Madaniyah terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan masa turunnya atau iktibar zaman an-nuzul. Yang kedua berdasarkan tempat turunnya atau iktibar makan an-nuzul. Yang ketiga berdasarkan pembicaraannya atau iktibar al-mukhatab. Berdasarkan masa turunnya iktibar zaman an-nuzul, yaitu surah yang diturunkan sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah disebut Makkiyah walaupun turunnya bukan di Mekah dan sekitarnya, dan surah yang diturunkan sesudah hijrah dinamai Madaniyah walaupun turunnya bukan di Madinah dan sekitarnya. Yang kedua berdasarkan tempat turunnya atau iktibar makan an-nuzul, yaitu surah yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah disebut Makkiyah, dan surah yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sal dinamai Madaniyah. Dan yang ketiga adalah berdasarkan sasaran pembicaraan atau iktibar al-mukhatab, surah yang diturunkan untuk penduduk Mekah dinamai Makkiyah, dan yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah disebut Madaniyah. Dan setelah itu ada metode untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah yang akan dijelaskan oleh Vika Sulistyorini. Baiklah, saya Pika Sulistyorini ingin melanjutkan penjelasan dari saudari kita Siti Haja, yaitu tentang metode untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Jadi, metode untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah itu ada 2, yaitu Al-Manhaj As-Simai An-Naqli dan Al-Manhaj Al-Qiyasi Al-Ijtihadi. Kemudian, saya akan menjelaskan satu persatu metode untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Metode pertama adalah Al-Manhaj As-Simai An-Naqli. Metode ini adalah metode pertama untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, yaitu melalui riwayat sahih dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan para tabi'in yang mengetahuinya dari sahabat. Jadi, metode ini adalah metode pertama untuk mengetahui apakah ini surah Makkiyah dan apakah ini surah Madaniyah, yaitu dengan melalui riwayat sahih dari para sahabat yang mana sahabat tersebut menyaksikan turunnya wahyu dan juga tabi'in yang mengetahuinya dari para sahabat. Itu adalah metode Al-Manhaj As-Simai An-Naqli. Metode yang kedua yaitu Al-Manhaj Al-Qiyasi Al-Ijtihadi. Cara kerja metode ini adalah dengan mempelajari karakteristik dari surah-surah dan ayat-ayat Al-Madaniyah dan Al-Makkiyah, yaitu melalui riwayat yang telah diketahui dan dapat diterima. Jadi, metode Al-Manhaj Al-Qiyasi Al-Ijtihadi ini adalah dengan mengetahui atau mempelajari bagaimana karakteristik dari surah-surah dan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Karakteristik tersebut bisa kita pelajari dari segi panjang pendeknya, dari segi bahasa, dari segi kalimat seruan, dari segi kalimat-kalimat tertentu seperti lafaz kala, cakupan isi, dan lain sebagainya. Itu termasuk dari metode Al-Manhaj Al-Qiyasi Al-Ijtihadi. Langsung saja saya akan membahas ciri khas ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surat Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek, sedangkan surat Madaniyah ayatnya justru didominasi ayat-ayat yang panjang. Kedua, surat Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah, penegakan dalil, dakwah untuk membebaskan diri dari penyembahan berhala, dan akidah-akidah yang rusak. Dan sedangkan Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah legislasi hukum, hukum ibadah, muamalah, sistem sosial, jihad, dan lainnya. Yang ketiga, tiap surat yang ada perintah sujud maka itu adalah surat Makkiyah. Demikian juga ayat-ayat seputar kisah
kisah Nabi dan umat terdahulu, kecuali kisah Adam dan Iblis yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Itu adalah surat Madaniyah. Yang keempat, tiap surat yang di dalamnya dinyatakan lafaz kalla adalah makiyah. Lafaz ini telah dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Semuanya pada surat terakhir Al-Quran seperti Al-Alaq, Al-Mutaffifin, dan lain-lain. Yang kelima, jika didahului dengan ya ayuhan nas, ya bani Adam adalah surat makiyah, sedangkan yang didahului dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu adalah madaniyah. Tiap ayat yang didahului dengan huruf hijaiyah seperti kaf, nun, serta adalah surat makiyah, kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran adalah madaniyah. Selanjutnya kriteria surat makiyah. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya ada ayat sajadah, itu dinyatakan sebagai surat makiyah. Setiap surat yang di dalamnya ada lafaz kalla. Terus yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya ada ayat ayyuhan nas dan tidak ada ayyuhallazina amanu, kecuali surat Al-Hajj. Yang keempat, setiap surat yang di dalamnya ada kisah para nabi dan umat sebelumnya. Yang kelima, setiap surat yang di dalamnya ada kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali Al-Baqarah. Yang keenam, surat yang dibuka dengan huruf hijaiyah seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Hamim, dan semacamnya kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang ketujuh, surat-surat yang ayatnya pendek-pendek bersajak ijaz al-ibarah dan padat isinya. Selanjutnya, surat-surat yang berisi ajaran tentang akidah, tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, risalah Nabi Muhammad, hari akhir, mujadalah kaum musyrikin dengan dalil akal dan ayat-ayat kauniyah. Yang terakhir, surat-surat yang berisi peletakan dasar-dasar tasyrik dan keutamaan akhlak mulia, celaan terhadap kejahatan kaum musyrikin seperti penumpahan darah dan memakan harta anak yatim serta aniaya, membunuh anak-anak perempuan, dan lain sebagainya. Bisa dibaca di makalah kalau kurang paham. Yang selanjutnya adalah kriteria surat-surat madaniyah. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya itu ada ayat ya ayyuhallazina amanu. Yang selanjutnya, setiap surat yang di dalamnya ada faridah, kewajiban dan sanksi pidana. Dan selanjutnya, setiap surat yang di dalamnya disebut tentang kaum munafikin kecuali surah Al-Ankabut. Yang selanjutnya, setiap surat yang di dalamnya ada mujadalah ahl al-kitab, Yahudi dan Nasrani, seruan terhadap mereka untuk masuk Islam, mengungkapkan pemalsuan Alkitab dan lain sebagainya, maka itu termasuk kriteria surah Madaniyah. Setiap surat yang di dalamnya ada ajaran tentang ibadah, muamalah, pidana, aturan berkeluarga, warisan, keutamaan jihad, hubungan sosial bermasyarakat, hubungan antar negara dan dalam damai dan perang, kaedah-kaedah hukum dan persoalan tasyri, itu termasuk kriteria surat Madaniyah juga. Selanjutnya yang terakhir, setiap surat yang ayatnya panjang-panjang dan bergaya prosa liris. Itu adalah bagian yang tadi, dan kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu urgensi kajian makiyah dan madaniyah. Oke, kenapa ini penting? Karena yang pertama, dengan mengetahui tempat dan periode turunnya ayat-ayat Al-Quran, seorang mufassir dapat menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan tepat dan benar. Lebih-lebih lagi jika terdapat kesan pertentangan antara makna satu ayat dengan ayat yang lainnya, seorang musafir dapat menjelaskannya jika mengetahui tempat dan waktu turunnya, baik dengan pendekatan at-tadruj fit at-tashri terhadap tahapan penetapan hukum maupun dengan pendekatan nasyikh dan mansyukh. Yang kedua, dengan menelusuri tempat dan fase turunnya ayat-ayat Al-Quran melalui kajian makiyah dan madaniyah, kita dapat pelajaran bagaimana strategi dakwah yang tepat sehingga dakwah lebih efektif. Dilihat dari aspek dakwah, kita bisa membandingkan antara ayat-ayat makiyah dan madaniyah pada periode Makkah. Pesan yang disampaikan fokus kepada penanaman dan pemantapan akidah tauhid, keadilan sosial, menentang segala bentuk kemusyrikan dan kezaliman dalam masyarakat, sementara periode Madaniyah sudah mulai berbicara tentang tatanan hukum, baik hukum keluarga, perdata, pidana, dan pemerintah. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam berdakwah harus ada tahapan-tahapan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang ketiga, dengan mempelajari ayat-ayat yang turunnya
yang turun kepada Nabi Muhammad, mulai dari ayat pertama pada periode Makkah sampai ayat terakhir pada periode Madinah, kita dapat mengikuti perjalanan hidup beliau. Nah, karena Al-Quran Al-Karim adalah sumber utama sirah Rasulullah SAW. Jika terjadi perbedaan pendapat antara para sejarawan tentang sirah Rasulullah, maka Al-Quran adalah saksi dan hakim yang paling tepat untuk menentukan mana yang benar. Dan yang terakhir adalah kajian terhadap Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan betapa tingginya perhatian kaum muslimin sejak generasi pertama terhadap sejarah turunnya Al-Quran, sehingga mereka mengikuti dan mencatat tempat, waktu, fase, dan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara teliti. Hal ini menambah keyakinan kita akan otentitas dan validitas Al-Quran Al-Karim, sehingga sampai kepada zaman kita sekarang ini tanpa mengalami pengurangan, penambahan, atau perubahan apapun. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di sesi pertanyaan nanti. Sekian, terima kasih.